Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Para pemirsa Muzawin channel yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, adik-adik yang berbahagia, semoga semua sehat, diberi tambahan rezeki oleh Allah, diberi tambahan ilmu. Ketemu lagi dengan saya dalam bincang-bincang matematika. Ya, sekarang saya fokuskan kepada adik-adik semua yang sedang sekolah. Ya. Nah, adik-adik semua, ya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuanya ya tahu ya, harus tahu gimana sebenarnya belajar matematika itu ya. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, ya, matematika itu kan sulit ya. Ya, sering saya sebutkan, dinyanyikan matematika mudah dah, menyenangkan. Nah, itu juga tidak mengatasi masalah, ya, cuma mengatasi masalah di kelas saja supaya tidak tidak stres, gembira gitu. Nah, itu juga modal ya, motivasi. Ya, tetapi dari sifatnya matematika sendiri ya memang sulit ya, karena melibatkan berpikir. Nah, lalu banyak para siswa yang awalnya itu kesulitan, lalu tidak suka dengan matematika. Ditambah kalau gurunya galak, tambah lagi ketika mau belajar matematika, mendengar suara sepatunya gurunya saja belum sampai masuk kelas sudah waduh duk. Ya, mau belajar bagaimana kalau begitu? Takut terhadap pelajaran matematika. Mau bisa bagaimana? Ya, pertama memang harus menyenangi. Nah, caranya menyenangi itu loh, dengan nyanyian itu, matematika mudah dah, menyenangkan gitu. Ya, lalu dianggap yang sulit itu pokoknya aku suka gitu ya, itu dirubah dulu mindsetnya atau pikirannya. Bisa enggak ya, adik-adik, mbak-mbak, menyukai matematika yang sulit itu? Ya, karena sulit malah disukai, ya, tantangan untuk belajar. Lah, bagaimana belajar matematika? Ya, matematika itu kalau belajar ya harus bekerja. Ada pepatah ya, pepatah dari mana ini? Dari Cina atau dari mana itu? Kalau saya mendengar, saya lupa. Dalam bahasa Inggrisnya, I hear, I forget. Ya, kalau mendengar saja, sebenarnya mendengar seperti saya seperti ini bisa jadi saudara lupa. Gitu. Kecuali ya konsentrasi, lalu yang tipe-tipe audio. Tipe itu kan ada tipe yang mendengarkan bisa gitu ya, lalu ada visual, ada yang mendengarkan, ada yang audio, ada yang kinestetik ya. Yang audio itu banyak yang mendengarkan aja bisa. Nah, tapi yang kinestetik dan juga kinestetik itu banyak gerak gitu ya, banyak gerak. Lalu yang namanya visual itu melihat, jadi harus melihat di papan tulis gitu ya. Ya, lepas dari semuanya, dari tipe belajar, tipe anak-anak semua yang kemungkinan memiliki ya yang dominan yang mana ya, atau mungkin tiga-tiganya unggul semua ya, bisa jadi ya, karena berbagai kemungkinan. Ada yang salah satu saja oke ya. Nah, apapun tipenya itu, kalau belajar itu jangan hanya mendengarkan saja.
Nah itu tadi, kalau I hear, I forget, saya mendengar, saya lupa. I see and I remember. Nah itu, saya melihat maka saya ingat. Itu pepatah seperti itu. Jadi melihat saya ini menjelaskan, itu ingat ini pernah dijelaskan. Ya, apalagi nanti di papan tulis menulis, wah pernah itu dijelaskan di papan tulis. Ingat kalau melihat, ya. Lalu pada taraf I do and I understand, maka saya bekerja, mengerjakan, maka saya mengerti. Nah itu dipakai ya, istilahnya apa ya namanya, kiat-kiat atau pendapat-pendapat itu dipakai. Jadi jangan hanya mendengar saja, siapa tahu tipenya bukan tipe pendengar kan, gitu ya. Jangan hanya mendengarkan saja, jangan hanya melihat saja, tapi sampai mengerjakan. Jadi soal-soal yang mudah juga harus dikerjakan, semuanya dikerjakan. Nah, di buku-buku yang dicetak oleh pemerintah misalnya, yang disebarkan di sekolah-sekolah itu, yang sekarang mudah sekali di-download ya, itu para siswa, adik-adik, mbak-mbak yang sedang sekolah harus telaten ya. Ya ini modalnya juga telaten, bukan hanya kemampuan saja. Jadi mau gitu ya, mau dan telaten terus menerus, karena belajar itu kontinu. Nanti kalau terputus lupa lagi begitu. Kalau manusia itu tempatnya lupa. Seperti saya juga banyak yang lupa, tentu saja matematika, sekian banyak yang saya pelajari gitu ya. Jadi adik-adik juga begitu, kalau belajar ya sering lupa, menghafalkannya ya lupa. Lalu juga ini ya, kalau begitu harus ambil pulpen, pakai pulpen, lalu pakai kertas buram atau apa itu, orek-orekan begitu ya. Mengerjakan maksudnya itu ya, jadi harus mengerjakan. Bekerja di sini itu bukan lalu bekerja seperti bangun rumah itu, enggak ya. Bekerjanya itu ambil pulpen, mengerjakan, menyelesaikan soal-soal, berpikir, menulis, telaten menulis gitu. Nanti lama-lama akan pintar menulis matematika. Jadi menulis matematika itu saja sudah ada caranya. Ya nanti kita pelan-pelan bagaimana nulis matematika. Sekarang itu fokusnya kalau mau belajar itu harus sampai pada menulis, mengerjakan itu. Lalu belajarnya itu di samping itu harus juga, supaya tadi menyenangkan tadi, itu yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah itu ada pola-pola itu. Di dalam matematika itu ada pola-pola. Misalnya bilangan, ada pola. Itu lalu menjadi matematika itu menyenangkan karena melihat keindahan di dalam matematika. Sebenarnya indah kan, susunan 1, 3, 5, 7 itu kan indah juga. Lalu keindahannya seperti itu. Kalau yang suka matematika, dan mudah-mudahan nanti yang tidak suka lalu menjadi suka. Wah itu kok bisa ya menjadi rumusnya. Lah ini rumus itu penting. 2n gitu dikurangi 1 gitu ya. Untuk n bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya kalau n-nya diganti angka 1 kan menjadi 2 dikurangi 1 itu 1 tadi ya, 1, 3, 5, 7. Kalau n-nya 2 kali 2 kan 2n min 1, 2 kali 2 4 dikurangi 1 kan 3. Kalau n-nya 3, 2 kali 3 6 dikurangi 1 5. Jadi itu sebenarnya 2n min 1 itu mewakili bilangan 1, 3, 5, 7 terus sampai berhingga. Karena n-nya juga 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai tak berhingga. Nah ini kan sesuatu seni, sesuatu yang indah sebenarnya, hal-hal seperti itu. Nah kita rasakan, matematika itu indah juga ya, bagus juga untuk dipelajari. Itu salah satu dari yang disebut kekuatan pola, the power of pattern. Ya, namanya kalau bahasa Inggrisnya the power of pattern. Ya, kan buku itu juga banyak juga yang dari bahasa Inggris kan, gitu ya, dari luar negeri buku-buku matematika itu suka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu kekuatan dari pola. Ya, kita
keindahan gitu, keindahan suatu pola ada membangun rumus itu tadi. Sekali lagi, misalnya kita sedang belajar mempelajari bilangan, sebenarnya yang kita pelajari itu 1, 3, 5, 7. Itu kalau matematika itu kita berpikir bagaimana ini rumusnya, menulis yang singkat itu gimana. Kalau 1, 3, 5, 7 terus gitu ya. Nah, dalam matematika itu mencari yang namanya generalisasi atau perumuman atau rumusnya itu. Rumusnya adalah itu tidak berangkat dari mana asalnya. Saya langsung saja sekarang ini 2n-1. Dengan n bilangan asli. Kalau Bapak Ibu yang tidak belajar kan bilangan asli itu apa gitu. Tapi kalau anak-anak yang belajar tahu bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan himpunan bilangan asli, itu semuanya 1, 2, 3, 4 sama saja dengan kata-kata himpunan, itu hanya untuk memberi wadah saja. Jadi n-nya adalah bilangan asli. Maksudnya kalau n-nya diganti 1, bilangan pertama 1, maka 2n-1 itu ketemunya 1 gitu ya. Kalau diganti n-nya 2n itu menjadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi ini yang kedua, 3, 1, 3. Kalau n yang 3 itu nanti akan memperolehnya akan menjadi 2n-1 itu menjadi 5 dan seterusnya untuk n4, 5 dan seterusnya. Nah itu membentuk sesuatu, nanti lama-lama kan tahu itu suatu barisan bilangan begitu. Ya seolah-olah kok berbaris gitu ya, mana deretan bilangan. Tapi kalau pakai kata deret nanti kacau dengan ada di matematika kan ada deret, ada barisan. Itu pakai barisan saja, sequence ya. Barisan. Tak beringga ya, 1, 3, 5, 7. Nah, belajar dari seperti itu lalu ada keindahannya. Dan tentu belajar dari keindahan yang lain yang sederhana-sederhana. Ya setiap kali kalau saya bicara matematika itu tidak terasa lah dalam waktu 1/4 jam saya batasi begitu, 1/4 jam. Ini sudah cepat sekali. Sebenarnya yang mau sampaikan kan banyak begitu. Lalu yang membosankan kalau banyak sekali, sedangkan yang 1/4 jam saja belum tentu pada mendengarkan kan. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau mau belajar dari saya seorang pensiunan matematika yang punya pengalaman mengajar yang cukup banyak lah. Belum saya sampaikan mengajar yang sampai dari apa sampai apa begitu ya. Tapi kalau percaya saudara belajar sama saya, mudah-mudahan barokah ada ilmunya, karena belajar dari yang saya banyak belajar matematika, sehingga ilmu itu bisa mengalir dari orang yang tidak suka jadi suka ya. Berapa banyak yang saya ajar sekarang menjadi guru matematika ya, itu kalau menghitung repot lah banyak gitu ya. Jadi baik dulu waktu mengajar di SMA lalu mereka pada suka matematika. Oh ternyata matematika itu meskipun sulit bisa kita pandang pakai mudah kalau kita sudah tahu ya, lalu menjadi menyenangkan begitu. Nah begitu dulu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semuanya, termasuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, khususnya bagi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang sedang sekolah begitu ya. Belajar matematika harus pakai satu cara ya, jangan hanya mendengarkan saja, jangan hanya melihat saja, tapi bekerja, mengerjakan, ambil pulpen, bekerja, memecahkan masalah. Itu dulu. Lain kali saya sambung lagi. Sekian saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.